Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini 30 Maret 2022. Sungguh kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa dan dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk semakin mengerti dengan firman Tuhan. Kami semakin dibukakan lebih lagi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau yang menuntun kami, membimbing kami, sehingga pribadi lepas pribadi dimanapun saat ini berada akan lebih lagi Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Ini kami ya Bapa, penuhi kami, urapi kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mendengar firman Tuhan yang berjudul Jangan Lupakan Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 15 ayat 10 sampai dengan 21. Nah kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Saya akan membacakan beberapa ayat yang ada di dalam firman Tuhan ini. Pergumulan Nabi Yeremia. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Harta kekayaan-Mu dan barang-barang berpembendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosa-Mu di segenap daerah-Mu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku, semua orang pernah mengalami pergumulan. Bagaimana sikap saudara saat menghadapi
pergumulan yang sangat berat. Apakah saudara diam, marah, kecewa, takut, atau tetap tenang dan mengandalkan Tuhan? Bagaimana bila ada seorang yang setia selama hidupnya membela bangsanya mengalami pergumulan? Bagaimana pula jika dalam pergumulannya tekanan justru datang dari orang-orang yang dibela? Terlebih lagi, jawaban Tuhan berbeda dari harapan si penggumul. Yeremia adalah seorang nabi yang setia. Ia banyak membela perkara bangsanya di hadapan Allah. Ia menyerukan pertobatan kepada bangsanya. Ketika Tuhan menyampaikan hukuman dan pembinasaan, Yeremia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Nas hari ini memberi gambaran pergumulan Yeremia dan apa yang dilakukannya. Ia bukan orang yang mengutangkan dan bukan pula orang yang berutang. Namun ia dikutuki, sehingga ia pun berdoa. Yeremia mengalami tekanan dan ketakutan, sehingga ia pun memohon. Hal itu menunjukkan bahwa betapa beratnya pergumulannya. Namun, dalam ketakutannya, ia tidak melupakan Tuhan. Kemudian, Tuhan menjamin akan membebaskan Yeremia dari pergumulannya dan mengembalikan hak-haknya, melindunginya dari musuhnya dan menjamin kelepasan dan kebebasan. Jangan lupakan Tuhan dalam pergumulan, sebab Dia sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari pergumulan yang berat. Hal itu mengajar kita agar jangan sekali-kali menyelesaikan pergumulan seorang diri. Tepatlah perkataan bijak ini. Mereka yang selalu menuntut berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri menghadapi siapapun. Pergumulan hidup harus kita hadapi dengan senantiasa bersyukur dan berdoa. Meskipun jawaban pergumulan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, janganlah kecewa dan melupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur sampai hari ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu semua karena Tuhan. Namun ketika terjadi konflik dan ketegangan antara mempertahankan kebenaran firman-Nya dan memelihara hubungan dengan sesama, kita harus selalu ingat bahwa kita membawa nama Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman-Nya, "Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau," yang akan menuntun dan menguatkan kita ketika kita berperan sebagai utusan Allah di dalam masyarakat. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semakin lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Kita menggali dan kita sungguh-sungguh respon dengan benar kepada firman Tuhan. Setiap hari adalah hari-hari yang penuh dengan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kita. Nah saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu sepanjang hidup kami. Engkau terus menuntun, menyertai kami, dan bahkan firman-Mu lah yang akan memberikan kami kekuatan, pengertian yang lebih lagi, sehingga firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami dan akan berakar dan berbuah. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Engkau yang memberikan kami senantiasa jalan-jalan yang ajaib untuk kami tempuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, sepenuhnya kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh memaknai arti hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bukan apa kata dunia ataupun dengan nafsu dunia, tapi biar kami sungguh-sungguh melakukannya karena kasih Tuhan ada atas kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.